Rembang, Central Java, 124 kilometers from Ahmad Yani Airport, Semarang, Central Java, is one of the districts in Central Java and is the most east district and is directly borders to East Java. Rembang has a geographical area of coastal, mountain, and karst mountains. From Rembang, we head to Sarang, which is the most east sub-district in Central Java and is the first entry point from East Java. From Rembang to Sarang, the distance is about 39.7 kilometers. Sarang is also one of the coastal areas that dominates most of Rembang's geography. In this area, many salt farmers, fishermen, and shipyards are found. From here, then, we can get to know the traditional sport of fishermen, patol, a kind of wrestling that resembles Japanese sumo but has certain differences. Historically, during the kingdom era, patol was used as a way to recruit the strongest warriors. Patol itu sebetulnya asalnya dari Lasem. Zaman kerajaan itu adalah untuk mencari prajurit yang unggul. Patol adalah orang kuat. Yang kuat nanti dijadikan prajurit pada waktu kerajaan. Sang Raja Sawardana itu bupati pertama sampai turun-penurun yang sampai sekarang masih ada petilasannya itu Santi Puspo juga ada, itu keturunan juga yang menjadi Dampoawang Lasem. Dampoawang itu adalah yang menguasai lautan maritim. Ada ulama besar Kecamatan Sarang, Mbah Imam Khalil, itu adalah karisma Mbah, itu memanggil Mbah Haji Miran. J, iki ben patol ora punah, tetep lestari, neng ora digunakno maksiat piye. Beliau mencetuskan ide bahwa yang kalah dan yang menang diberi hadiah. Namanya adalah prisenan. Lahirnya juga dari pesisir. Pada saat itu untuk mengisi kekosongan-kekosongan setiap malam purnama, nelayan-nelayan berhenti melaut. Sehingga waktu kekosongan itu digunakan untuk patol. Hanya di nelayan-nelayan digunakan untuk hiburan. Although in history patol was used as a way to recruit the strongest warriors by the kingdom, now patol has undergone various developments, including the Dutch colonial era, the era of independence until now. One that is still active is a group formed by Sugianto, a teacher who then invites his colleagues to learn about patol. Saya Sugianto dari Temperak, Desa Temperak, Kabupaten Rembang. Saya mendirikan paguyuban patol sejak tahun 1983. Nama paguyuban adalah Wahyu Budoyo di Kecamatan Sarang. Dan anggota-anggotanya itu adalah dari masyarakat Kecamatan Sarang. Saya belajar dari Mbah Haji Miran. Mbah Haji Miran itu adalah maestro patol Kecamatan Sarang tahun 1983 sampai 1985. Pada waktu itu saya disuruh untuk berpuasa 21 hari untuk mengisi kanuragan, nanti kalau ditantang patol-patol lain. Setelah itu digeladi oleh Mbah Haji Miran, diajak kekuatan kuda-kuda dan sebagainya. Kalau saya dulu latihan itu kuda-kuda, Mas. Dilatih kuda-kuda. Ya, kalau kuda-kudanya kuat, pasti akan lebih kuat. At this time, patol is more of a sport which is also featured in several big events.
The majority paddle athletes in the group formed by Sugianto are teachers from various schools in Sarang. Saya pendidik dan mengajar di SD Tempera. Saya untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler paddle. Sampai sekarang masih tetap lestari. Paddle sports are not only done by adult athletes. Even now, Sugianto and other teachers add paddle to their respective elementary school extracurriculars and allow the children to learn this traditional wrestling. Untuk regenerasi kita sudah mempersiapkan untuk atlet-atlet paddle dari kecil. Sehingga di sini di SD setempat sudah ada ekstrakurikulernya yang paddle, yaitu di SD Tempera. Juga sudah pernah mentas di dalam rangka gereja di Rembang, itu juga pernah dipentaskan untuk atlet paddle kecil seperti itu. The coastal area in Sarang is a place for the growth of the culture of fishermen. Besides being known as one of the centers of Islamic education with the establishment of several pesantren, Sarang is also known as a salt and fish producing area. And this is where the paddle wrestling traditional developed. So, it is not surprising that even though paddle was originally a tradition of fishermen, it is also widely known by the people in Sarang since they were children. They usually practice in the beach because this traditional wrestling sport does use sand as an arena for them to compete. Nama saya Abdul Rohib dari Paguyuban Paddle Sarang. Dari awal pembelajaran paddle itu kita sejak kecil karena kita lahir di wilayah pesisir nelayan, sehingga untuk seni paddle itu sudah ada sejak zaman dulu. Saya kembangkan lagi karena di Paguyuban itu ada suatu wadah untuk mempelajari paddle, sehingga saya gabung di situ. Atlet paddle sebelum bertanding biasanya kita itu ada persiapan khusus seperti pemanasan dulu untuk melenturkan otot-otot dulu, otot kaki, otot paha, terus pundak juga, karena kita itu kan waktu main saling berhadapan badan ya, seperti itu. In paddle wrestling, there are several rules that apply. Athlete not allowed to bite, elbow, and may not hold grudge if they lose a duel. Tekniknya cuma adu kekuatan, ada di paha sama ada di badan sini. Nah, yang tidak boleh dalam teknik paddle itu seperti memukul, menggigit, ataupun sikut lawan itu tidak diperbolehkan. Lalu kalau membanting itu sama-sama jatuh, itu namanya kajang. Kajang harus diulang kembali. Untuk atribut paddle, karena kita itu adu kekuatan, sehingga harus lepas baju semua, kecuali celana pendek, terus ada pengikat sabuk.
arenanya di tempat di pasir Mas ya. Lalu garis tengahnya itu 20 meter. Pemainnya itu yang asli itu diambilkan dari penonton Mas biasanya. Kalau untuk pagelaran misalnya sedekah laut tadi ya. Tapi kalau kita itu ya anak yang sudah terlatih. Di permainan patol itu ada 2 wasit. Kalau di patol namanya pelandang. Dia mengatur bagaimana alurnya, memberikan isyarat-isyarat patol itu harus bagaimana, terus yang tidak boleh juga bagaimana, jelaskan sebelum permainan dimulai. Aturannya yang pertama tidak boleh jegal, tidak boleh gigit, tidak boleh nyikut, tidak boleh memukul, hanya membanting saja kekuatan tangan. Ada event-event tersendiri, semacam ada sedekah laut, terus mungkin ada tamu-tamu dari luar kota yang ke sarang yang berkaitannya nanti dengan dinas pariwisata seperti itu. Nama saya adalah Muhammad Yusuf Hasim. Saya adalah pemerhati seni tradisional gulat patol di Sarang. Memang salah satu peninggalan atau warisan dari nenek moyang kita, salah satunya adalah seni tradisional gulat patol itu, maka menjadi kewajiban bersama untuk tetap melestarikan warisan-warisan budaya yang diberikan dari nenek moyang kita. Tentunya ini tidak menjadi hal yang mudah. Oleh sebab itu perlu adanya komitmen bersama antar semua lapisan masyarakat di dalam melestarikan warisan-warisan seni budaya yang ada, terutama seni budaya tradisional gulat patol itu sendiri. Kegiatan-kegiatan atau event-event hari-hari besar, di antaranya adalah peringatan Hari Besar Nasional, kemudian peringatan Hari Besar Keagamaan, dan sedekah laut. Visi seorang atlet patol itu harus mengalahkan musuhnya tanpa harus melanggar aturan-aturan di patol tadi. Patol itu buat saya dan teman-teman atlet patol itu untuk menjaga kebugaran tubuh supaya fit. Yang kedua, menjalin silaturahmi di antara teman-teman atlet patol. Saya menang, juara ada lagi ya. Ya. Podon rimane ya. Podon rimane. Ojo nganti dendam. Ora dendam piye. Aku senajan kalah ora piye-piye. Jagomu saiki sok ora ngarep. Yo, Aku mantap pun ya. One of the things that is also interesting in patol tradition is the presence of music that accompanies the athletes' duels. Usually the musical instruments used are part of the gamelan. Nama saya Pro Susilo, saya adalah salah satu bagian dari anggota grup patol Sarang. Saya mulai mengenal dan belajar patol sejak 8 tahun yang lalu. Biasanya saya memegang alat musik kenong. Di dalam patol sendiri
itu harus diiringi alat musik agar pagelaran itu menjadi rancak dan semarak. Beberapa alat musiknya terdiri dari antara lain ada kendang, lalu ada saron yang seperti kolintang, kemudian ada kenong. Kenong itu ada 2 logam itu dipukul, kemudian ada kempul. Kempul itu semacam gong. Ada juga slompret. Slompret itu seperti pagelaran reog, di mana cara memainkannya ditiup. Kalau dari para sesepuh, sebetulnya alat musik ini berkembang sifatnya. Jadi mungkin dulunya hanya 1-2 alat, kemudian dikolaborasikan lagi dengan alat musik yang lain, sehingga membentuk menjadi seperti sekarang. Kalau kita saat pementasan, ada harmonisasinya betul. Jadi ketika seperti halnya narasi itu nanti pemainnya memukul alat musik itu sangat pelan. Jadi menyeimbangkan dengan suara naratornya. Kemudian ketika main juga sama. Pada saat awal-awal pelandang memberikan aba-aba untuk memulai, itu alat musiknya temponya akan tinggi. Jadi penabuhnya juga mengikuti temponya. Nah, sama halnya ketika mau membanting, semakin cepat, semakin tinggi. Nanti ketika sudah jatuh, ada yang menang, pemusiknya nanti juga menyeimbangkan, suaranya lirih lagi. Jadi gitu, menyelaraskan dengan pementasan. Dari kami sendiri kan kebetulan beberapa di antara kami adalah pendidik di SD setempat. Jadi ketika ekstrakurikuler nanti gurunya langsung yang mengajari. The presence of music in patol is not only as a sweetener, but it has a role that accompanies the rhythm of the duel of the athletes. So, in playing it, musician will also follow the tempo of the athlete's game. Magisnya gini, dari pelatih saya, yang melatih saya kebetulan Pak Yanto, itu mengatakan pokoknya ikuti saja dari kendang. Jadi yang sebetulnya konduktornya dari kendang. Kendang itu ketika dia lambat, nanti yang lain juga ikut lambat nabuhnya. Nah, ketika temponya cepat, kendang cepat, nanti yang lain juga ikut cepat. Jadi perasaan yang saya rasakan itu gimana ya? Seperti ada yang mengarahkan gitu loh, dari kendang sebetulnya. Music in patol is like a mantra that makes athletes don't want to lose in the arena. Untuk permainan patol dengan musik sangat lekat sekali hubungannya. Kenapa? Ada daya magisnya tersendiri itu musik. Setelah kita dengar musik, pasti seorang patol itu ada semacam bisikan, kamu harus menang, seperti itu. Patol wrestling tradition has grown and lived from generation to generation and across the age. The traditional sport still exists and becomes a spirit for the people in Sarang Rembang to trace their heritage. No longer to look for soldier, but now patol is more divine as public entertainment, which becomes a medium to stay in touch with each other and celebrate togetherness as coastal residents. Of course, it is not only the responsibility of the athletes and studio administrators. In order for patol to remain sustainable, the government must also intervene to provide their support, so that this traditional continues to live and become the pride of coastal residents in Rembang.